Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifatul Finani dengan NIM 232110028. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan usaha tani, yang dimana yaitu yang saya ambil studi kasus yaitu usaha tani komoditas padi pada Bapak Jainuddin di Kecamatan Burneh. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya di Kecamatan Burneh. Yaitu Kecamatan Burneh merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bangkalan, di mana yang cukup berhasil dalam mengembangkan sektor pertanian. Dan Kecamatan Burneh ini meningkatkan hasil pertanian itu sendiri berkaitan erat dengan sarana petani dan kondisi lahan itu sendiri. Namun, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala oleh para petani padi di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan ini, yaitu kurangnya pemahaman petani terhadap teknologi baru, dan pengolahan sistem keuangannya pun itu sangat bengkak, yaitu usaha taninya ini, sehingga hal tersebut mengakibatkan produksi itu menurun. Dan di sini saya akan membahas tentang perencanaan usaha tani pada tinjau dari aspek non-finansial dan aspek finansial. Dan yang kedua yang saya bahas yaitu sumber pembiayaan, yang ketiga program asuransi, yang keempat kemitraan, dan yang kelima yaitu kesimpulan. Baik, kita masuk ke aspek non-finansial, yaitu di mana luas lahan 10.000 meter dan status kepemilikan ini milik sendiri, yaitu di mana masa tanamnya itu 4 bulan. Dan ini pemilikannya itu yaitu Bapak Jainuddin itu sendiri. Dan Bapak Jainuddin itu sendiri merawat dan memeliharanya itu dengan pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, penyemprotan, dan pemanenan. Dan untuk selanjutnya yaitu aspek finansial, di mana komponen biayanya ini biaya variabel yang dikeluarkan Bapak Junaidin yaitu sebesar 1.209. Untuk biaya tetapnya itu yang dikeluarkan Bapak Junaidin ini sebesar 144, dan biaya tenaganya itu sendiri sebesar 2.200. Jadi biaya total yang dikeluarkan Bapak Junaidin itu sebesar 3.553. Dan untuk selanjutnya aspek finansial, di mana aspek finansial ini yang saya sudah sebutkan tadi termasuk, yaitu di sini ada penerimaan, keuntungan, RC rasio, dan BEP harga. Baik, saya akan jelaskan penerimaan terlebih dahulu. Penerimaan ini hasil produksi kali harga panen, yaitu hasil produksi itu sendiri 3.000 kg dikali 4.000, dan hasilnya itu 12 juta. Dan di sini keuntungannya biaya total dikurangi penerimaan, yaitu biaya total sendiri 12 juta dan penerimaan itu 3.553, dan hasilnya 8.446. Sedangkan RC rasionya itu total biaya dibagi jumlah penerimaan, yaitu total biaya itu sendiri 12 juta dan jumlah penerimaan itu 3.553, dan hasilnya itu 3,4. Untuk selanjutnya BEP harga. BEP harga itu total biaya jumlah total produksi dibagi. Nah, untuk total biaya itu 12 juta dibagi total produksi yaitu 3.000, dan hasilnya 4.000. Dan aspek finansial selanjutnya yaitu BEP produksi, BEP penerimaan, dan payback prodi, di mana BEP produksi itu total biaya dibagi harga jual, yaitu total biayanya itu 12 juta dan harga jualnya itu 4.000, dan ketemu hasilnya 3.000. Sedangkan BEP penerimaan itu biaya tetap dibagi 1 dikurangin biaya variabel dibagi total pendapatan, dan hasilnya biaya tetap yaitu 144, dan 1 dikurangi biaya variabel itu 1.209, dan total pendapatnya itu 8.446. Dan selanjutnya kita bagi, yaitu hasilnya 144 dibagi 1 kurangin 0,15, dan diperkecil lagi yaitu 144 dibagi
0,15 dan ketemu hasilnya yaitu 962. Sedangkan payback periodenya itu yaitu investasi dibagi kas bersih, yaitu dimana investasi ini 902 dan kas bersihnya itu 8.446 dan ketemu hasilnya yaitu 0,107 tahun. Dan untuk selanjutnya yaitu sumber pembiayaan, di mana sumber pembiayaan ini dari pembiayaan usaha tani di Kecamatan Burneh, yaitu berasal dari pembiayaan dana sendiri, tetapi juga terkendala dengan meminjam dana pada saudara. Dan kendalanya itu yang dihadapi oleh petani ini dalam hal pembiayaan yaitu dari aspek permodalan, yaitu dimana yang merupakan kurangnya modal seperti pada pembiayaan tenaga kerja yang diberikan petani terhadap pekerjaan. Nah, biaya dalam pembelian bibit atau benih ini yang ditanam serta biaya pada pupuk juga pestisida ini yang digunakan strategi yang ditawarkan dalam mengatasi permasalahan pembiayaan ini dengan meminjam dana dari tetangga atau apabila ada hasil panen yang masih utuh maka hasilnya pun akan dijual untuk modal dalam usaha tani padi. Selanjutnya yaitu kemitraan. Di sini kemitraan ini dari hasil wawancara yang diperoleh itu dari usaha tani itu sendiri milik Bapak Junaidin, belum melakukan kemitraan dengan pihak manapun. Dikarenakan pada daerah yang ditempatinya ini, Bapak Junaidin ini mayoritas hasil dari pertaniannya untuk dikonsumsi sendiri dan hanya sebagian kecil yang dijual belikan, serta pada daerah Bapak Junaidin ini juga belum terbentuk kelompok tani yang memadahi para petani di Kecamatan Burneh ini tersebut, sehingga banyak informasi atau program pertanian yang belum diketahui atau belum terlaksanakan pada daerah Bapak Junaidin ini. Dan kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa luas lahan yang dimiliki Bapak Junaidin ini yaitu sebesar 10.000 meter dan yang bisa dikatakan 1 hektar, dan dengan kepemilikan pribadi di masa tanamnya ini kisaran 4 bulan. Setelah itu hasil pendapatan menunjukkan bahwa keuntungan total dari usaha tani padi milik Bapak Junaidin ini dalam satu periode tanam yakni sebesar 8.446 dengan RC rasio 3,4, yang dimana angka tersebut lebih besar dari 1, sehingga usaha tani milik Bapak Junaidin ini layak untuk dijalankan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.